Perkenalkan, saya Jeli Ricardo Manik dari Universitas Metodis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan BPMN pembuatan sistem akademik Unima. Adapun proses yang akan saya jelaskan terdiri dari 5 proses. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Visio. Proses yang pertama yaitu penetapan jadwal mata kuliah. Yang kedua, kontrak KRS mahasiswa. Yang ketiga, pengusulan ujian proposal skripsi. Yang keempat, pengusulan ujian skripsi. Yang kelima, pengusulan ujian komprehensif. Baik, saya akan menjelaskan gambar yang pertama. Gambar pertama, sekretaris ujian melakukan penyusunan draft jadwal mata kuliah yang berupa data jurusan dan kurikulum. Setelah itu, dosen melakukan rapat persetujuan jadwal. Jika usulan diterima, ketua jurusan melakukan pengusulan penerbitan SK jadwal perkuliahan. Setelah itu, bagian tata usaha fakultas melakukan proses penerbitan SK yang berupa SK jadwal perkuliahan. Dan setelah itu, operator melakukan penginputan jadwal mata kuliah yang di sistem akademik Unima. Dan setelah itu selesai. Tetapi jika usulannya tidak diterima, maka sekretaris ujian melakukan penyusunan draft jadwal mata kuliah kembali. Yang kedua, kontrak KRS mahasiswa. Operator melakukan penginputan jadwal mata kuliah yang berupa data SK jadwal perkuliahan dan kurikulum. Setelah itu, mahasiswa melakukan kontrak mata kuliah di sistem informasi akademik Unima. Setelah itu, dosen pembimbing melakukan persetujuan KRS di sistem informasi akademik Unima juga. Jika sudah sesuai, maka mahasiswa melakukan cetak dan tanda tangan KRS di sistem informasi akademik Unima, maka akan menghasilkan berupa dokumen KRS. Setelah itu, dosen pembimbing melakukan persetujuan KRS cetak. Begitu juga dengan ketua jurusan melakukan persetujuan KRS cetak dan proses pun selesai. Tetapi jika tidak sesuai, maka mahasiswa melakukan kontrak mata kuliah kembali di sistem informasi akademik Unima. Proses yang ketiga yaitu pengusulan ujian proposal skripsi. Yang pertama, mahasiswa melakukan konsultasi dan pengusulan judul proposal yang berupa data form judul proposal. Setelah itu, dosen pembimbing melakukan persetujuan judul proposal dari sistem informasi akademik Unima. Jika tidak layak, maka mahasiswa melakukan konsultasi ulang dan pengusulan judul proposal ulang. Tetapi jika sudah layak, mahasiswa lanjut untuk pengusulan proposal yang berupa data proposal skripsi. Setelah itu, dosen pembimbing melakukan persetujuan proposal. Jika tidak disetujui, maka mahasiswa melakukan kembali pengusulan proposal yang berupa data proposal skripsi. Tetapi jika sudah disetujui oleh dosen pembimbing, maka ketua jurusan melakukan konsultasi dan pengusulan judul proposal. Setelah itu, bagian tata usaha fakultas melakukan konsultasi dan pengusulan judul proposal yang berupa data SK ujian proposal. Setelah itu, proses pun selesai. Baik, proses yang keempat yaitu pengusulan ujian skripsi. Yang pertama, mahasiswa melakukan konsultasi dan pengusulan skripsi yang berupa data proposal. Setelah itu, dosen pembimbing 1 dan 2 melakukan bimbingan skripsi, tetapi harus melakukan pengecekan SKS dan MK terlebih dahulu dari sistem informasi akademik Unima. Jika tidak layak, maka mahasiswa melakukan konsultasi ulang dan pengusulan skripsi ulang. Tetapi jika sudah layak, mahasiswa melakukan pengusulan skripsi yang berupa data skripsi. Setelah itu, dosen pembimbing 1 dan 2
melakukan persetujuan skripsi. Jika tidak disetujui, maka mahasiswa melakukan pengusulan skripsi ulang. Setelah itu, ketua jurusan melakukan pengusulan pelaksanaan ujian skripsi. Setelah itu, tata usaha fakultas melakukan penerbitan SK yang berupa data SK ujian skripsi. Setelah itu, proses pun selesai. Proses yang kelima yaitu pengusulan ujian komprehensif. Yang pertama, mahasiswa melakukan konsultasi dan pengusulan ujian komprehensif yang berupa data proposal. Setelah itu, dosen pembimbing 1 dan 2 melakukan bimbingan, tetapi harus melakukan pengecekan SK dan MK terlebih dahulu dari sistem informasi akademik Unima. Jika tidak layak, maka mahasiswa melakukan konsultasi ulang dan pengusulan ujian komprehensif ulang. Tetapi jika sudah layak, maka dosen pembimbing 1 dan 2 melakukan pengesahan. Setelah itu, mahasiswa melakukan perlengkapan berkas dan pengusulan ujian yang berupa data atau dokumen kelengkapan berkas. Setelah itu, kedua jurusan melakukan pemeriksaan berkas ujian. Jika tidak layak, maka mahasiswa melakukan perlengkapan berkas dan pengusulan ujian kembali. Tetapi jika sudah layak, maka kedua jurusan melakukan pengusulan ujian. Setelah itu, bagian tata usaha fakultas melakukan pemeriksaan berkas ujian yang berupa data kelengkapan berkas. Setelah itu, jika tidak lengkap, maka mahasiswa melakukan perlengkapan berkas dan pengusulan ujian ulang kembali. Tetapi jika sudah lengkap, maka bagian tata usaha fakultas melakukan pengusulan ujian komprehensif yang berupa data usulan. Setelah itu, Biro Akademik melakukan pemeriksaan berkas ujian dari sistem informasi akademik Unima dan mengeluarkan data yang bernama PDPT. Jika tidak layak, maka bagian tata usaha fakultas melakukan penundaan ujian komprehensif. Dan setelah itu mahasiswa pun melakukan perlengkapan berkas dan pengusulan ujian kembali. Jika sudah layak, maka bagian tata usaha fakultas menerbitkan SK ujian. Setelah itu proses pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf.